Sosok polisi yang satu ini mulia, tidak hanya membaktikan dirinya untuk melindungi negara, mengayomi warga, ia juga berbakti mencerdaskan bangsa. Benar sekali, Tommy. Namanya ini adalah Aibtu Jailani, Tom. Jadinya ini polisi pendiri sekolah yang punya keinginan kuat untuk membantu anak-anak di daerahnya ini untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Sholat subuh kewajiban hakiki setiap muslim untuk awali hari. Obrolan pagi dengan istri menjadi amunisi semangat sebelum berangkat bekerja. Di kantor polisi sektor Cidaun, Kabupaten Cianjur, saya mengabdi. Inilah profesi yang sudah saya jalani selama 33 tahun. Cidaun terletak di sebelah selatan Cianjur, 139 km dari pusat kota. Sebagai kepala satuan anti huru-hara, saya berkewajiban menjaga keamanan seluruh warga sekecamatan Cidaun. Sama seperti 400.000 anggota Polri lainnya, selain menegakkan hukum, melindungi dan mengayomi, melayani masyarakat juga jadi kewajiban lain saya. Jalur pendidikan menjadi cara saya melayani, memberi kontribusi dan bentuk tanggung jawab moral dari warga untuk negara. Itu penting, sangat penting. Ya, karena untuk memajukan anak bangsa ini. Kalau kita tidak dididik dari sekarang, mau bagaimana lagi? Gitu, mau bagaimana lagi kalau kita tidak peduli kepada pendidikan. Gitu. Selepas bertugas, saya bergegas menuju tempat pengabdian lain di Desa Naringgul. Jaraknya sekitar 18 km dari Polsek Cidaun. Inilah SD Budi Asih, tempat pengabdian dan mengajarku. Biasanya saya mengajar kelas yang tidak ada gurunya, seperti kelas 1 dan 2. Maklum, jumlah gurunya masih terbatas. Dan inilah ruang kelas mereka. Siswa berjumlah 70 orang dengan satu ruang untuk 2 kelas. Yel-yel ini wajib dilakukan untuk bangkitkan semangat anak-anak. Cara inilah yang buat mereka fokus ikuti pelajaran yang saya ajarkan. Seperti pelajaran matematika ini. Meski jadi salah satu desa di Kabupaten Lumbung Padi Nusantara, dunia pendidikan di Cidaun belum merdeka. SD Budi Asih hanya salah satu potretnya. Bangunan inilah disebut sekolah. Sarana dan prasarana pun seadanya. Sekolah terpisah jadi 3 bangunan utama, 1 gedung dan 2 rumah kayu. Gedung dibagi menjadi ruang kelas 6 dan ruang guru. Sedang 2 rumah kayu dibagi menjadi 4 kelas. Siswa belajar bergantian atau bersama-sama. Tak heran proses belajar mengajar jadi tidak kondusif. 2006 silam sebelum ada sekolah ini, anak-anak banyak yang putus sekolah. Letak geografis menjadi kendala anak-anak untuk mengakses pendidikan. Mereka harus menempuh jalan kaki berjarak 3 hingga 4 km ke sekolah induk. Berawal dari prihatin, saya lalu mengajak warga setempat untuk mendirikan tempat belajar untuk anak-anak yang kami sebut sekolah kelas jauh. Sekolah pun bisa berdiri dari hasil swadaya masyarakat. Peduli saya sudah sangat saya mengharapkan ini melihat anak-anak di sini. Ya itu yang tadi yang jauh itu. Saya timbul di hati saya itu untuk mencetuskan atau mendirikan sekolah di sini. Jadi saya koordinasi dengan tokoh masyarakat, dengan masyarakat. Ya alhamdulillah di sini tuh ada yang menyambut ya dari tokoh masyarakat, yaitu menghibahkan sebidang tanah. Syukurlah perlahanan pasti sejak bulan Oktober 2014, sekolah kelas jauh akhirnya resmi menjadi sekolah dasar yang diakui pemerintah. Hampir 7 tahun saya mengajar di sekolah ini. Meski tidak mempunyai latar belakang sebagai pendidik, saya nekat mengajar semampu saya. Saya yakin, asal niat dan tekad kuat untuk terus belajar, apapun bisa kita lakukan. Saya itu pendidikan saya SMA, ya. Karena ya saya terdorong itulah cinta kepada pendidikan itu. Saya sebisa saya, kalau saya mengajar tidak bisa lah, ya. Tapi saya belajar.
Semangat belajar anak-anak sangat besar. Namun sayangnya ini berbanding terbalik dengan fasilitas sekolah yang jauh dari layak. Inilah yang membuat saya miris. Harunya itu saya itu lihat sarana anak-anak semangat, sarananya tidak semangat gitu. Sarananya tidak semangat, maka saya terharu berbicara itu. Itu pendidikan. Sampai ke pendidikan belajar anak-anak seperti di ruangan seperti ini. Namun niat sudah bulat, tak ada yang mampu menyurutkannya. Karena mengajarlah wujud kontribusi membangun masa depan anak-anak ini. Aku masih senang semangat belajar di sini. Aku senang diajarin sama pelajaran, diajarin matematika. Saya bahagia menjadi polisi ramah anak. Polisi yang seragamnya tidak ditakuti, namun justru disayangi. Karena seragam ini pula Muhammad Ferdiansyah, murid saya, bercita-cita ingin menjadi polisi. Masih semangat belajar. Siap belajar. Pengen jadi polisi kayak Pak Jalini. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Tak hanya mengajar, biasanya saya juga menjalankan program Polri, seperti senam lalu lintas seperti ini. Tujuannya agar anak-anak paham rambu-rambu lalu lintas dan kelak menjadi pengendara yang taat dan bijak saat dewasa nanti. Saya bersyukur instansi saya bekerja mendukung kegiatan ini. Beliau membantu masyarakat setelah dia lepas dinas, kemudian dia tidak dinas di sini, langsung melaksanakan kegiatan di sekolah. Begitu juga dengan istri. Meski sempat khawatir dengan kesehatan saya, lambat laun ia pun mendukung. Ya khawatir juga, tapi gimana sih bapaknya itu yang kuat dari hatinya ingin membaktikan diri gitu di sekolah itu. Lebih penting, pendidikan lebih penting. Dimanapun berada, saya harus bisa bermanfaat bagi sekitar. Itu prinsip saya. Saya juga ingin terus mengajar. Masih banyak yang harus diperjuangkan. Salah satunya infrastruktur sekolah ini. Beliau membantu pada kami pihak sekolah untuk malah dekat-dekat ini beliau mengusulkan kepada Kapolres Cianjur untuk membantu pelaksanaan, malah menyumbangkan uang sejumlah tempo dulu itu 10 juta lah untuk uang muka katanya. Segala usaha berlandas niat baik pasti akan ada hasilnya. Alhamdulillah sekolah kian maju. Dari 3 guru sekarang ada 7 guru. 3 diantaranya PNS, lainnya honorer. Awal berdiri muridnya hanya 20, sekarang 185. Sekolah pun sudah berhasil meluluskan 1 angkatan. Saya percaya pendidikan bukanlah persiapan hidup. Pendidikan adalah kehidupan itu sendiri. Pendidikan adalah tiket masa depan. Apristika Fauzia, Mustafa Adrebi melaporkan untuk NET.